Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi Panama dalam lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Pertandingan ini menentukan langkah Garuda Asia lolos ke 16 besar. Timnas saat ini dalam kondisi yang baik usai menahan imbang Ekuador di laga awal. Iqbal Dwi Jangge dan kawan-kawan makin percaya diri bisa meraih hasil maksimal saat melawan Panama malam nanti. Bagaimana kekuatannya Panama, kemudian kekurangan mereka, strength maupun weakness-nya sudah kita informasikan ke pemain. Jadi pemain sudah, kemudian kita juga mencatat beberapa kekurangan, kelemahannya, kemudian kelebihannya. Kemudian kita tanya ke pemain dan pemain menjawab dan kita satukan dengan persepsi yang atau opini dari pelatih ternyata sama. Ya, sama, ya mereka punya kualitas individu baik, kemudian organisasi juga lumayan. Ya. Timnas Panama di bawah usia 17 tahun kembali menjalani latihan di lapangan Tor Surabaya sebagai persiapan menghadapi Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia menjadi laga krusial bagi Timnas Panama. Timnas Panama memuji kualitas pemain dan permainan Indonesia di sela latihan menjelang pertandingan nanti malam. Untuk membahas peluang Indonesia lawan Panama di lanjutan Piala Dunia U17, saat ini kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola, sudah ada Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore. Gimana Anda melihat peluang Garuda Muda melawan Panama malam nanti, Bung Joy? Ya, memang berat ya, terutama ketika Panama kemarin kan mereka kalah lawan Maroko, jadi mereka pasti akan habis-habisan karena mereka nggak boleh kalah. Kalau kalah mereka pasti tersingkir, dan Indonesia imbang lawan Ekuador, dan itu membuat percaya diri lah, karena Ekuador kan bersama Maroko sebetulnya paling favorit di grup ini. Mereka itu nomor 2 di CONMEBOL ya, di usia 17 tahun mereka bisa menahan imbang Brazil, mereka juga selalu tampil bagus. Chile juga mereka kalahkan di konfederasi. Jadi ketika datang ke Indonesia tuh sebetulnya Ekuador adalah salah satu favorit dari CONMEBOL dan bisa ditahan oleh Indonesia, meskipun sekali lagi Indonesia ini mati-matian banget. Menit 60 tuh udah habis-habisan, fisik staminanya sudah habis, banyak pemain juga sudah nggak bisa lari, napasnya juga udah ngos-ngosan. Jadi memang PR besar bagi Bima dan timnya, bagi Iqbal dan kawan-kawan itu untuk bisa mendapatkan gol cepat ya. Kalau golnya datang agak terlambat atau malah kebobolan lebih dulu, saya tidak yakin mereka akan bisa memenangi laga. Oke. Gitu. Jadi ini tantangan besar lah bagi timnya Bima. Ya, Bung Joy, ini kami juga punya prediksi formasi dari Timnas nih, Bung Joy. Ada nama Amar Berkic, gimana nih kalau Bung Joy melihatnya? Apakah Berkic akan main nih? Ya, Berkic ini sebetulnya dia midfielder yang utility ya, dia bisa di false nine, dia bisa di sayap, dia bisa, tapi paling bagus tuh dia sebetulnya di posisinya Figo. Tapi Figo juga kemarin tampil bagus ya. Jadi kemungkinan besar yang agak berganti adalah di lini belakang, karena kemarin kan Andre Pangestu kedodoran tuh di sektor kiri pertahanan Indonesia, mungkin akan diganti oleh Habil. Jadi kemungkinan besar sih Jidabin masih akan jadi motor di lini tengah. Kalau Amar Berkic masuk di lini tengah, dia akan menjadi motor berdua dan jadi pivot gitu loh. Jadi saya cukup yakin dia akan main dari awal, karena kemarin dia sakit ya. Kalau sekarang pulih, harusnya dia main dan bisa menjadi motor serangan. Indonesia butuh pemain yang pengalaman internasionalnya banyak gitu ya. Okay. Ini kan ada Jardim, ada Jidabin, ada Amar Berkic, ini yang bisa memberi sesuatu nilai plus lah bagi timnas Indonesia. Tapi Bung Joy, kalau dari para pemain Panama yang patut diwaspadai oleh timnas kita, siapa saja nih? Ada beberapa pemain yang kemarin juga tampil bagus ya, meskipun mereka harus kalah dari Maroko. Di lini depan ada Walder, ada Rios, itu yang gerakannya sangat cepat. Kemarin mereka berkali-kali sebetulnya merepotkan pertahanan Maroko, tapi memang Maroko memang paling berkelas ya di grup ini gitu loh. Dan mereka masih kosong-kosong, masih 0-0, posisi 45 menit melawan Ekuador. Jadi kalau Maroko menang, sebetulnya peluang Indonesia untuk lolos jauh lebih besar. Kalau Maroko draw,
pertarungan sampai detik akhir melawan Maroko, Indonesia itu akan menjadi sangat-sangat berat. Kalau orang Indonesia harusnya berharap Maroko bisa menang dan dia sudah dalam tanda kutip otomatis lolos ya. Tinggal persaingan antara Indonesia, Panama, dan Ekuador. Dan ini yang akan menjadi penentu pada pertandingan kali ini melawan Panama. Oke, tapi kalau dari prediksi Bung Joy sendiri, peluangnya seperti apa nih untuk timnas Indonesia? Uh, saya tidak terlalu yakin atau saya justru khawatir lah ya istilahnya khawatir Iqbal dan kawan-kawan belum bisa recover dari pertandingan yang sangat melelahkan melawan Ekuador di laga pertama 2 hari lalu gitu loh. Kalau bisa recover sih saya cukup yakin ya peluangnya 55-45 lah. Tapi kalau tidak recover kemarin kan bisa main 45 menit masih kenceng, 60 udah mulai lambat, 60 ke atas sudah nggak bisa main gitu kira-kira. Nah ini kalau mereka tidak recover 45 menit mereka sudah habis gitu. Baik. Jadi harus bikin gol 30 menit atau 15 menit awal dan formasi 4-3-3-nya Bima itu menurut saya cukup efektif lah kalau mau bikin gol di awal. Baik, kita akan nantikan pertandingan malam nanti. Terima kasih Bung Joy, Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.